Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua ya, Bu Ella, Pak Nur. Bu Ella, Pak Nur, hari ini kita akan mengadakan coaching ya. Sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Betty Nugrahati dari SMP 1 Cilimus sebagai observer. Ini Ibu Ella dari SMA 1 Cilimus sebagai coach, dan ini Pak Nurudin dari SD Linggasana sebagai coaching. Sebelum acara coaching ini sebelum dimulai ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ella berkenaan dengan kompetensi coach ya. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan ya Bu Ella. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur tirta ya pada kegiatan coaching kali ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching yang akan kita lakukan ya. Kompetensi yang dimiliki dan kedua yaitu kompetensi yang dimiliki ya. Baik, nah itulah rubrik yang akan saya gunakan pada coaching hari ini ya Bu Ella. Nah kalau boleh tahu Bu Ella, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari Bu Ella ya? Rencananya kompetensi yang ingin dikembangkan oleh saya yaitu kehadiranmu, kemudian sebagai pendengar aktif Bu, dan yang ketiga untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi Bu Ella akan mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu yang pertama tadi kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah dari ketiga kompetensi tersebut Bu Ella, mana kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan lebih spesifik lagi sama Bu Ella? Rencananya dari 3 kompetensi tadi itu saya mengambil satu Bu, yaitu menjadi pendengar aktif. Oke, jadi dari ketiga kompetensi itu Bu Ella akan mengambil menjadi pendengar yang aktif. Baik, jadi untuk mendapatkan solusi itu, untuk Bu Ella ingin Pak Nur mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya dan memunculkan ide-ide baru, begitu kan Bu Ella? Iya. Dari kompetensi pendengar aktif, apa indikator keberhasilan capaian, tujuannya seperti apa yang Bu Ella inginkan? Harapan saya sih ya, melalui pendengar aktif itu saya bisa mengarahkan coaching, menemukan permasalahan yang pada saat itu, permasalahan yang dihadapinya, kemudian bisa memunculkan ide-ide baru dari coaching. Baik, jadi Bu Ella ingin Pak Nur mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya dan memunculkan ide-ide baru. Iya, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, nanti tapi setelah pembicaraan ini, setelah nanti observasi ada obrolan kita lagi ya. Setelah Bu Ella mengobservasi Pak Nur, yang nanti kita ada obrolan ke depan. Siap. Baik, kalau begitu kita cukupkan kali ini. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ella, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Nur baik, sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Ya. Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya dengar dari teman, ada apa sih kok nyari-nyari saya beberapa hari terakhir ini? Mau ada apa nih? Saya jadi takut nih. Iya. Kayak saya punya hutang aja, punya masalah apa nih sama saya kok saya dicari-cari. Dari kemarin saya nanya Pak Nur di mana gitu, baru sempat ketemu sekarang. Ini ada permasalahan sedikit Pak Nur. Mungkin kan kalau saya sih inginnya ada pencerahan lah kalau nanti saya bisa ngobrol dengan Pak Nur gitu. Permasalahannya gini,
Ya, ya sebentar ini itu masalah klik kan nih. Jadi saya takut nih masalahnya dengan saya atau dengan murid ini teh. Karena saya yang dicari-cari. Iya. Masalah apa nih? Kan selama ini Pak Nur ngajar di kelas 10, nah gitu. Jadi mungkin pernah mengalami apa yang saya alami. Jadi ini Pak, setiap jam terakhir anak-anak tuh tidak antusias kalau belajar dengan saya tuh. Saya harus berusaha seperti apa lagi gitu. Apa ya? Kalau saya rasa saya sudah maksimal ingin memberikan yang terbaik di jam terakhir. Tapi anak-anak tuh meresponnya tuh Pak, ya begitu, males, ngantuk dan jadi pembelajaran tuh kurang menyenangkan Pak. Jadi situasi sekarang itu seperti apa? Jadi kayak gimana gitu? Nggak nyaman gitu ya? Iya, jadi situasi yang saya alami sekarang kalau ngajar di kelas 10 jam siang itu tidak semangat, kemudian tidak antusias, saya memberikan apa, mereka meresponnya seperti apa itu, jadi kurang kesayangnya juga imbasnya jadi ini apa ada yang salah dengan saya gitu Pak, jadi gimana ini, padahal saya sudah memberikan yang terbaik kalau saya rasa gitu Pak, jadi saya ngobrol dengan Bapak gimana, apakah ada biar ada inilah gitu solusi gitu Pak. Nah, sebetulnya melihat masalah seperti itu hanya animo belajar anak-anak ya yang memang tadi yang Ibu ungkapkan agak-agak gimana gitu. Yeah. Nah, hal-hal seperti apa sih sebetulnya keadaannya yang Ibu Ella inginkan tuh seperti apa? Kalau saya inginnya situasi pembelajaran di kelas saya itu aktif, Pak, kreatif, kemudian anak-anaknya antusias, kemudian pada saat diberikan tugas mereka meresponnya cepat, kemudian pembelajaran yang menyenangkan itu Pak, seperti kalau jam pertama itu kan masih seger anak-anak itu. Jadi menurut Ibu faktor apa nih yang mempengaruhinya? Mungkin yang pertama mereka sudah lelah ya Pak, kemudian yang kedua mungkin juga mereka masa jenuh Pak dari pagi belajar terus dengan sistem pembelajaran yang itu aja mungkin gitu ya Pak ya. Terus menurut Ibu Ella sendiri kira-kira apa nih yang bisa diperbuat untuk mewujudkan hal tersebut? Kalau saya sih dalam bayangan saya mungkin nanti saya akan melakukan merespon anak-anak itu dengan merangsang keaktifan anak-anak itu mungkin dengan ice breaking dulu atau gimana ya Pak? Seperti itu. Ya bagus gitu. ya. Tadi memang kita sendiri sebagai pendidik menghadapi masalah tersebut memang bukan hal yang baru ya. Tapi kan karena setiap kelas juga ada saja masalahnya Bu ya. Tadi yang Ibu sampaikan juga sama seperti itu, yang memang tadi mencoba menggunakan ice breaking ya untuk salah satu fokus untuk agar kegiatan tersebut terwujud ya, merasa kembali. Nah, untuk rencananya apa ada ide atau gagasan apa Bu yang akan Ibu yang miliki? Rencana saya sih Pak, ide saya mungkin bisa diterapkan memberikan pembelajaran diferensiasi kali ya Pak dengan materi yang berbeda disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak mungkin bisa ya Pak. Bisa. Jadi dari prosesnya sama dari nanti hasil belajarnya mungkin bisa diterapkan ya Pak. Terus apa saja nih yang harus disiapkan? Mungkin saya akan menyiapkan modul dulu ya Pak, modulnya yang diferensiasi, yang ada KSE-nya mungkin nanti saya perbaiki. Saya juga nanti mau sharing dengan Bapak tentang modul ini. Kemudian media pembelajaran mungkin akan saya siapkan, sama metodenya mungkin Pak. Saya nggak harus, kalau jam terakhir itu kayaknya nggak tepat ya kalau ceramah doang ya Pak. Udah ngantuk ya. Iya gitu Pak. Nah, apa menurut Ibu Ella nih kriteria yang diinginkan? Saya inginnya anak-anak itu dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang ada di modul, hasil belajarnya juga maksimal, proses pembelajarannya juga bisa maksimal dengan merespon
pembelajaran dengan saya, kemudian mereka tertarik dengan materi yang saya sampaikan, itu Pak. Oh itu kriterianya Bu ya. Iya. Bagus Ibu kayaknya lebih apa ya, mendalami karakter anak ini kalau menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Iya Pak, iya. Nah kadang-kadang kan gini Bu, jadi pada akhirnya harus, tadi menurut Ibu harus ada waktu, memang tadi pagi, tadi siang atau gimana gitu ya, itu kan membutuhkan komitmen mungkin ya dengan anak. Kalau memang jam di kita kan, menurut saya mah kembali lagi nanti ibunya seperti apa menurut saya. Cuman memang kalau yang akan dilakukan agar itu tercapai itu seperti apa Bu? Jadi mungkin nanti saya akan buat kesepakatan kelas dulu ya Pak, dengan anak-anak supaya mereka bisa komitmen dengan apa yang akan kita lakukan. Sudah ada kesepakatan kelas, nanti saya akan memperbaiki proses pembelajaran ini dengan maksimal, dengan merubah apa yang menurut saya kurang tepat. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan. Selain Ibu sendiri nih, siapa aja yang bisa membantu agar ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan Ibu? Iya. Rencana saya nanti ingin minta bantuan teman sejawat yang sama-sama mengajar biologi. Kebetulan Pak saya mengajar biologi, saya ingin minta bantuannya, masukannya. Kemudian saya juga nanti akan minta bantuan dukungan dari laboran di lab. Kemudian saya juga ingin minta bantuan dari guru TK untuk menyiapkan media pembelajaran yang interaktif gitu Pak. Jadi tetap membutuhkan bantuan dari teman-teman atau rekan sejawat ya. Kolaborasi itu maksudnya ya Bu ya. Itu kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan Bu? Secepatnya mungkin Pak, minggu depan kan ada materi itu dengan kelas yang sama yang menjadi permasalahan saya itu. Senin depan mungkin bisa saya lakukan Pak. Nah dari itu berarti udah ada komitmen ya, komitmen Ibu untuk melakukannya di minggu depan. Iya. Jadi diharapkan, alasannya kenapa sih Bu? Kok sampai menunggu minggu depan nggak besok gitu? Iya karena besok belum ada pertemuan berikutnya di kelas itu. Jadi yang bermasalah itu kelas 18, jadi adanya Senin besok. Minggu ini tidak ada pembelajaran saya. Baik Bu, terima kasih. Terus kesimpulannya apa Bu? Kesimpulan yang saya dapat dari percakapan ini Pak, saya ada pencerahan dari percakapan ini bahwa memang pada saat jam-jam terakhir itu dibutuhkan metode pembelajaran yang beda, harus lebih aktif, kemudian menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Kemudian saya juga metode mengajarnya tidak hanya ceramah. Kemudian nanti kesimpulan lainnya, saya ingin supaya anak-anak ini setelah percakapan ini ada perubahan sehingga respon pembelajaran anak-anak saya di jam terakhir itu bisa lebih baik dan lebih maksimal. Ya. Baik Ibu, enak nih ngobrol seperti ini ya. Iya. Jadi lebih rileks. Hanya nanti saya juga berharap nih ada obrolan lagi setelah Ibu melakukan. Oh iya, siap. Jadi kita bisa sambil ngopi-ngopi lagi ya. Jadi tidak hanya sebatas kita ngobrol sekarang, saya juga pengen tahu nih progresnya seperti apa. Jadi nanti kalau pasca Ibu melakukan kegiatan tersebut, kan kalau sekarang dinilai dari grade berapa nih 1 sampai 10? Kalau tadi pada awal percakapan kita Pak, saya masih ngeblank nih. Mungkin di level 6 kali ya Pak, karena saya udah ini gimana ini caranya gitu. Tapi setelah cakap-cakap, tukar pikiran dengan Bapak, mungkin sekarang di level 8 kali ya. Tapi nanti pada pelaksanaan saya inginnya maksimal 10 deh Pak, biar anak-anaknya bisa lebih antusias. Jadi target kita tetap sempurna ya Bu ya. Target Pak. Ya mudah-mudahan nanti pas ketemu lagi diskusi dengan kita,
ketemu lagi kita berdiskusi bahwa target itu sudah tercapai dan mudah-mudahan pembelajaran lebih lancar lagi gitu ya Bu. Iya Pak, amin. Ya, amin. siap. Terima kasih Pak. Halo Pak Nur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu nih, Betty. waduh sibuk aja ya. Ini biasa Bu. Kemarin ini lagi apa? Kemarin kan habis ini saya melakukan coaching ya dengan Bu Ella. Jadi sekarang lagi merefleksikan Bu hasil kemarin gitu ya. Ini luar biasa sekali ya Pak Nur. Tadi saya melihat praktek coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Ella ya. Yang saya lihat itu sudah memunculkan kemitraan ya Pak Nur. Terus kemudian bagaimana nih? Apakah sudah sesuai dengan indikator capaian yang Bapak sampaikan dari awal gitu? Berdasarkan catatan saya Bu ya, sudah sesuai sih dengan indikator keberhasilan yang saya harapkan. Koci atau Bu Ella pun jadi sudah termunculkan ide-ide kreatifnya gitu ya. Langkah-langkahnya sudah jelas kapan dilakukannya atau untuk aksi nyatanya itu sudah terlihat. Jadi dari harapan saya yang kemarin saya sampaikan tentang indikator keberhasilan ya sudah terlihat gitu Bu. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Tadi juga saya sudah melihat ya percakapan Bapak dengan Bu Ella. Namun izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Pak Nur ya. Iya, Jadi Bapak itu sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya. Dan menjadi pendengar aktif ya. Pendengar aktif sehingga ide-ide coaching tergali ya. Runut sekali ya, mulai dari waktunya kapan, terus siapa saja yang dilibatkan. Bagus sekali loh pokoknya Pak Nur. Nah, dari 3 kompetensi seorang coach, kompetensi mana yang Pak Nur kembangkan lebih dalam untuk kedepannya? Mungkin kompetensi pendengar aktif Bu yang memang harus saya kembangkan lebih lanjut gitu ya, karena memang saya masih kebingungan nih bagaimana sih yang memposisikan saya sebagai pendengar yang baik itu seperti apa gitu ya. Jadi memang meskipun saat ini saya sudah puas ya, kedepannya saya mungkin agak sedikit ganjalan ya. Jadi saya belum sempurna gitu ya. Kompetensi pendengar yang aktif ya, menurut Pak Nur sudah Pak Nur kenapa punya baik banget ya, keren banget ya Pak Nur. Itu Pak Nur, terima kasih sudah mengganggu waktunya ya. Mudah-mudahan Bapak kedepannya bisa dengan katanya Pak Nur akan lebih meningkatkan lagi menjadi bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik. Keren banget. Insya Allah kedepannya akan Amin. lebih top lagi. Saya doakan ya Pak Nur ya. Dan begitu aja Pak Nur, mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Saya juga mau ke kelas lagi, kebetulan lewat aja belum ketemu Pak Nur setelah coaching gitu. Oke, kita aja Pak Nur ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.